Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Buku adalah jendela dunia. Kitab para ulama adalah miftahul ulum, kunci untuk kita memperoleh ilmu-ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu kitab sangat penting dalam bidang hadis yang berjudul Arba'un Hadisan Tata'allaqu bimabadi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyah terbesar, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kitab ini dikarang oleh seorang muhaddis. Menurut para masyayikh bahwa Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari adalah salah satu tokoh muhaddis yang pakar, apalagi menurut para riwayat beliau menguasai kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah, dan bahkan kitab-kitab hadis yang lain, hadis Al-Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, dan yang lainnya, wahidha dalam kutub Al-Musannafah Al-Hadisiyah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau meresensi sedikit saja tentang kitab yang dikarang oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari ini, yakni Arba'un Hadisan Tata'allaqu bimabadi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Ada 40 hadis yang dikumpulkan, yang disusun, yang dikompilasikan oleh Hadratus Syekh yang berhubungan dengan mabadi, dasar-dasar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebagaimana kita tahu, Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu mempunyai asas dan dasar, sehingga penting kiranya menyertakan dasar-dasar dalil-dalil, hujjah-hujjah dari hadis yang merupakan hadis itu adalah sumber kedua setelah Al-Quran Al-Karim. Kita mulai dari hadis yang pertama. Tentunya saya tidak akan menyebutkan hadis secara keseluruhan yang dihimpun oleh beliau, 40 hadis yang akan, tapi pada hadis pertama beliau sebagaimana adatnya para muhaddis, beliau menyertakan sanad. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu qala radhiyallahu ta'ala anhu qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain. Hadis yang pertama, haddatsana Muhammad ibnu Ambad al-Makki, haddatsana Sufyan qala qultu li Suhail inna Amran haddatsana an al-Qaqa an abika qala wa rajawtu an yusqita anni rajulan qala faqala sami'tuhu minna alladhi sami'ahu minhu abi kana sadiqan lahu bisyam. Thumma haddatsana Sufyan an Suhail an Atha bin Yazid an Tamim ad-Dari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Jadi beliau Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, beliau menyertakan sanadnya sebagaimana yang kita baca tadi, kemudian matan hadisnya, yakni ad-din nasihah ila akhir hadis. Kemudian dari mana hadis ini bersumber atau mentakhrij hadis, yakni rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita melihat ada beberapa, jadi 40 hadis ini berbeda-beda tema, berbeda-beda sanad, dan berbeda takhrijnya. Bahkan ada diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, kemudian Imam Al-Bukhari, ada yang muttafaqun alaih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kemudian Imam At-Tirmidzi, kemudian ada Imam Ad-Daruqutni dan Ibnu Abi Dunya, kemudian Ibnu Hibban, kemudian Imam Al-Bazzar, kemudian Imam ada lagi seperti yang ditemukan di ini, Imam Al-Baihaqi, kemudian Imam At-Tabarani, dan yang lain-lain. Inilah Arba'un Hadisan Tata'allaqu bimabadi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Kemudian
penting diketahui bahwa karena fokus beliau di dalam ilmu hadis atau sanad hadis, tak heran ketika Musnidul Asri, Musnidud Dunya, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Yasin Padang, beliau mengambil sanad hadis dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Sebagaimana beliau Syekh Yasin Padang menyusun al-arba'un al-buldaniyah, yakni 40 hadis yang beliau riwayatkan, yang beliau dapatkan dari 40 syekh dari 40 belahan dunia yang berbeda. Di antaranya ada hadis yang ke-36, beliau sampaikan, beliau dapatkan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian yang bersambung dari Syekh Mahfud Termas, kemudian Syekh Mahfud Termas dari Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatto. Itulah rangkaian. Jadi hadis musalsal yang diriwayatkan, ini silsilahnya bersambung, itu Syekh Yasin Al-Fadani, kemudian Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian Syekh Mahfud Termas, kemudian Syekh Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatto dalam kitab Al-Arba'un Al-Buldaniyah. Penting sekali kita ketahui bahwa kita harus bangga mempunyai sekian para ulama yang concern atau mustahidin bil haditsin nabawi. Kembali lagi ke Arba'un hadisan tata'allaqu bi mubadi' Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, bahwa dengan berbagai tema-tema hadis yang disusun oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dari mulai hadis yang pertama sampai hadis yang ke-40. Tadi saya sertakan hadis yang pertama, kemudian saya sampaikan sebagai penutup hadis yang ke-40. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad ibn Hanbal, haddatsana Al-Walid ibn Muslim, haddatsana Thawr ibn Yazid, qala haddatsani Khalid ibn Ma'dan, qala haddatsani Abdul Rahman ibn Amr As-Sulami, wa Hujr ibn Hujr qala atayna al-Ibad ibn Sariyah wa huwa mimman nazala fihi wala 'ala alladhina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi fasallamna wa qulna ataynaka za'irin وعائدين ومقتبسين فقال العباد صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون وواجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال رسول الله أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وأنتم عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي. Itulah sedikit sekilas resensi kitab Arba'un Hadisan tata'allaqu bi mabadi' Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, yaitu 40 hadis yang berhubungan dengan mabadi' dasar-dasar Jam'iyyah organisasi Nahdlatul Ulama yang disusun oleh hadis Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yang pendiri Jam'iyyah terbesar di dunia. Sekian sedikit ilmu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.